silakan. Apakah sekarang hadir semua? Tidak. Hadir semua? Ya, tidak ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak hadir? Alasan apa? Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri virus. Ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan tentang peranan virus yang bagi kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi ciri-ciri virus diantaranya apa? Kemarin ada yang masih ingat nggak? Dapat disertakan. Jadi itu salah satunya ciri-ciri dari virus. Kita sudah mengalami COVID selama 2 tahun, mengalami COVID-19. Penyebab munculnya COVID-19 itu salah satunya dari apa? Hewan. Dari hewan. Asal mulanya dari negara Cina. Wuhan. Terus dari Wuhan. Ya. Itu yang penyebaran dari COVID-19. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan, apakah virus itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Ya. Alasannya gimana? Iya. Salah satu adalah yang lainnya lagi, kenapa disebut dengan makhluk hidup? Karena bisa Bermutasi, ya. Terus ada lagi, selain dari berkembang biak, ya, virus juga itu memiliki DNA dan RNA berupa asam sebagai protein. Itu yang dinamakan virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ada lagi virus dikatakan sebagai benda tak hidup. Ada yang bisa mengungkapkan alasannya? Karena virus bisa dipisahkan. Ya. Terus Tubuh manusia untuk bernapas. dan kalau nempel jadi benda mati, virusnya juga suka mati. Tapi kalau nempel jadi benda yang hidup, virusnya jadi berkembang. Ya, jadi secara intinya virus itu bisa dikatakan benda tak hidup, ya, apabila virus itu menempel pada benda tak hidup, ya. Itu yang dinamakan dengan virus, ya. Sekarang misalkan kita lihat sehari-hari, ya, di lingkungan kita, peranan virus yang kalian rasakan itu salah satunya apa? Ada yang mengumpulkan, ada yang merugikan. Salah satunya apa? Menguntungkan vaksin. Ya, salah satunya adalah pemberian vaksin. Ya, kalian ada yang pernah divaksin? Vaksin berapa? Satu, vaksin kedua. Ada yang sudah vaksin ketiga? Belum. Untuk pemberian vaksin ketiga itu berkaitan dengan usia kalian, ya, itu salah satunya. Itu yang menjadi salah satu faktor untuk pelajar itu hanya diberikan hanya ke vaksin yang kedua. Itu adalah peranan virus yang menguntungkan. Selanjutnya, peranan virus yang merugikan. Salah satu contohnya apa? Menimbulkan penyakit. Yang sekarang lagi boomingnya apa? Cacar monyet. Terus ada COVID Eris, ya, itu adalah varian COVID yang terbaru, ada yang varian ke-5, ya. Itu salah satu peranan virus yang merugikan bagi kehidupan kita. Karena virus itu bisa berkembang biak, ya, secara cepat, ya, tergantung pada kondisi lingkungannya. Ya, makanya kita harus bisa menjaga kesehatan lingkungannya.
itu yang dinamakan dengan peranan virus yang ada di sekitar kita. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang peranan virus bagi kehidupan itu apa saja. Nanti Bapak akan membagikan soal post test. Ya, itu ada 10 soal. Nanti silakan kalian dikerjakan. Silakan dikerjakan, beri nama dulu ya.
lupa namanya ya. Ada yang sudah? Kalau yang sudah baru dikumpulkan secara estafet ya. Pakai nama aja, nama namanya ya. Jangan lupa namanya ya. Udah kan? Sudah semua ya. Jadi untuk pretestnya kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri dan peranan virus bagi kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, yang keduanya peserta didik bisa mengidentifikasi peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya adalah peserta didik bisa mengaplikasikannya, ya, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhirnya adalah kalian atau peserta didik bisa menganalisis peranan virus itu bagi kehidupan sehari-hari itu apa saja. Ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Ya. Selanjutnya adalah Bapak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah kalian itu bisa, ya, tentang
peranan virus bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ya, di lingkungan sekitar kita. Peranan virus tadi sudah dikatakan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya, bagi kehidupan sehari-hari. Ya. Salah satu contohnya adalah kita untuk COVID saja itu vaksin sudah ada beberapa tahapan. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video pembelajaran tentang virus salah satunya. Akan seperti flu atau flu atau influenza merupakan salah satu contoh virus dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang merugikan dan merugikan? Simak penjelasannya setelah penulisan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin Pak dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan namanya virus. Sel killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat membentukkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicakup dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk juga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya, sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan
memberikan kehidupan baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini Sobat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu pertama influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu membengkak pada kelenjar otis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan tumbuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa dengan air, kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Saatnya memasuki jam usus besar, paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peran virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah menjelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit Vertelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti itik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemukan pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan pada tumbuhan. Ini adalah peran virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit purpur, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadikan nil. Itu misalnya ya, untuk penyakit purpur ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine worm degeneration yang menyerang pembuluh tulang pada tanaman buah. Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen Sukses yang mengenai peran virus dalam kehidupan baik yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan. Akhir kata, semoga kalian tidak puas dengan pengetahuan ini. Ya. Itu salah satu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya itu ada virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Dari hasil video yang ditayangkan tadi, mungkin dari kalian ada yang bisa identifikasi salah satunya apa yang muncul di benak kalian. Salah satu contohnya apa? Dari hasil video di sana, mungkin kalian ada pertanyaan atau apa? Silakan. Angel apa? Ada pertanyaan? Ya. Dari hasil video pembelajaran ini, mungkin kalian ada pertanyaan atau mengomentari dari Izin bertanya Pak, kan kalau virus yang ada di hewan tadi kan bisa menular ke manusia. Ya. Kalau virus yang ada di tumbuhan bisa menular ke manusia juga atau enggak? Untuk yang virus ke dalam tumbuhan itu ya, nanti kita identifikasi dulu permasalahannya dan nanti kita diskusikan ya. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan ya, apakah itu virusnya bisa bertahan hidup atau tidaknya ya. Jadi hasil dari identifikasi video pembelajaran itu dari Angel itu tadi mengatakan apakah virus yang disebabkan oleh tumbuhan itu bisa ditularkan ke manusia atau ke hewan yang lainnya ya.
ya. Nanti kita identifikasi ya. Ada lagi dari teman yang lainnya sebelum kita lanjutkan ke langkah yang lainnya ya. Jadi salah satu contohnya adalah tadi ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita lihat tahapan yang selanjutnya, kita berkelompok. Kalian sudah membuat kelompoknya? Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayolah. Sudah berkelompoknya, ini satu kelompok ya. Ini berapa kelompok? 3 ya, jadi 2 kelompok. Jadi silakan gambar kerja berikutnya kalian pahami. Yang ini ya, atau media yang lainnya kalian browsing ke internet ya, dari media pembelajaran interaktifnya. Silakan dikerjakan dulu, dipahami ya.
Iya, iya.
Kalau sudah selesai kita lanjutkan lagi ke presentasi dari lembar kerja kalian sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Abi, kelompok berapa? Abi, berapa? Sudah selesai ya. Jadi kita lanjutkan ke tahapan presentasinya. Abi, Silakan kelompok berapa? satu. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lainnya, kelompok yang lainnya silakan simak. Ya, cermati. Nanti kalau ada yang kurang dipahami dari presentasi kelompok yang pertama, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Silakan ya, vaksin aja. Oh ini satu ya. Yang lainnya perhatikan dulu ya. Kata yang itunya. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peran virus dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya Faiz. Jadi langsung dimulai materi. Rumusan masalah yang pertama, mengapa kasus hepatitis B meningkat? Kemudian yang kedua, resiko pemberian vaksin hepatitis secara lengkap. Peranan virus hepatitis B atau HBV menyebabkan banyak keluhan hepatitis yang disebabkan oleh aksi dari pada ringan terhadap virus dan keluhan tidak langsungnya disebabkan oleh peningkatan tensi oksigen atau POS, kasaritas membayar bensin virus atau gejalanya. Jika terjadi hepatitis, yaitu demam dan mual, demam, pegang gelap, indikasi berwarna pucat, kulit berwarna gelap, perut, sendi, pencegahan dan pengobatan infeksi virus sebagai adalah berikut. Cara pencegahannya melakukan vaksinasi, mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air, mencuci bahan makanan yang dikonsumsi, tidak berbagi sikat gigi, pisau cukur, jarum suntik dengan orang lain, menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi kesimpulannya yang pertama, kasus hepatitis B meningkat bukan kemarin dan ibu ke anak. Kemudian yang kedua, bahwa dari virus hepatitis B adalah menjadi sinapsiskan bukan satu koma T. Virus hepatitis B juga dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi, menjaga kebersihan dan sering tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Jadi itu saja presentasi kelompok kami, Pak. Ada yang bertanya? Sebutkan namanya. Nama saya Sini dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah penyakit hepatitis B bisa sembuh dengan sendirinya? Nama Muhammad Isnopal dari kelompok 3. Apakah penyakit hepatitis merupakan penyakit keturunan? Apakah penyakit hepatitis merupakan penyakit keturunan? Apakah penyakit hepatitis dua orang hanya dari dua orang variasi. Pak, izin menjawab untuk pertanyaan tersebut. Ya, boleh dari kelompoknya ya. Ya, silakan. Untuk Kamera ya. hepatitis, Kamera bisa ada. Terus ada banyak ya, Pak. Lebih keras ya suaranya. umumnya penyakit hepatitis B akut berlangsung selama 6 bulan. Tetapi gejalanya bisa hilang dengan sendirinya setelah 2 sampai 3 minggu. Namun, mereka yang merasa sudah sehat belum 100% bebas dari virus tersebut. Karena itu, dokter akan merekomendasikan agar pasien menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bisa dipahami. Terus pertanyaan yang kedua, silakan. Tentang pertanyaan dari Kaisan akan saya jawab. Meski dapat ditularkan oleh ibu hamil ke bayi yang dilahirkannya, hepatitis bukanlah penyakit keturunan yang diwariskan secara genetik ke anak. Hepatitis B hanya ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh yang infeksius seperti dijelaskan pada poin sebelumnya. Bisa dipahami. Bisa. Ya, sekian. Nanti dan kesimpulannya. Kesimpulan untuk kesimpulan
yang mengajak Silakan ke kesimpulan ini. Yang pertama, kasus hepatitis B disebabkan oleh penularan dari ibu kana. Yang kedua, risiko hepatitis B dari zoonosis dari hematoma D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata yang tidak menyenangkan di hati kalian. Dan itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok pertama itu permasalahannya adalah tentang hepatitis B. Ya, hepatitis B itu yang menyebar di sekitar lingkungan kita juga ada, itu salah satunya. Kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, ya. Silakan kelompok kedua. Ya, silakan. Yang lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vaksin. Jadi, perkenalkan, nama saya Fauzia Oliansyah, saya Paula Fadila. Langsung saja kita akan mempresentasikan materi yang telah kita diskusikan. Dari video pembelajaran yang telah kami lihat, kami dapat menemukan rumusan masalah yang bisa kita jawab bersama-sama. Yang pertama ada apa itu vaksin, yang kedua ada kapan vaksin pertama kali ditemukan. Untuk menjawab rumusan masalah yang tadi, yang pertama ada vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit atau infeksi tertentu. Vaksin pertama kali diperkenalkan pada tahun 1796 oleh seorang dokter Inggris yang bernama Edward Jenner. Vaksin ini dibuat untuk mencegah penyakit cacar yang sangat mematikan pada saat itu. Selanjutnya, bagaimana sih peranan vaksin ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi peranan vaksin dalam kehidupan sehari-hari adalah mencegah penularan penyakit, melindungi dari risiko kematian dan cacat, merangsang sistem imun tubuh, dan juga tubuh menjadi kebal akan penyakit. Misalnya saja, kita contohkan peranan vaksin COVID-19 di masa pandemi saat itu. Kita bisa mengurangi risiko penularan virus dengan cara memberi vaksin ke dalam tubuh. Dengan ini, tubuh kita pun menjadi kebal akan virus karena tubuh kita sudah diberi vaksin. Contoh yang selanjutnya adalah vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali untuk remaja dan 3 kali untuk dewasa. Vaksin yang ketiga yaitu vaksin booster. Vaksin ini diberikan untuk membantu meningkatkan antibodi sehingga risiko penularan virus corona bisa ditekan. Vaksin ini diberikan sebagai upaya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 dan mencegah terjadinya mutasi menjadi varian-varian selanjutnya. Vaksin booster diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kedua vaksin sebelumnya. Sebab seiringnya berjalan waktu, efektivitas vaksin dosis 1 dan 2 akan melemah dan perlindungan tubuh terhadap virus pun menurun. Lalu yang selanjutnya ada gejala Omicron XBB yang harus kita waspadai. Gejala Omicron XBB diketahui tidak jauh berbeda dengan varian lainnya. Bahkan kerap kali gejala Omicron XBB sangat ringan, sehingga sulit dibedakan dengan gejala flu pada umumnya. Maka saat ini pemberian vaksin booster kedua tengah dilaksanakan. Namun pemberian vaksin ini belum dapat diterima secara menyeluruh, sebab pemerintah mengutamakan pemberian vaksin ini untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Selanjutnya cara pembuatan vaksin. Yang pertama, mengidentifikasi penyakit dan menentukan antigen. Pada tahap pertama ini dilakukan di laboratorium tanpa pembuktian apapun pada manusia. Di sini para ilmuwan mencoba mencari cara untuk menyerang virus tersebut.
pada uji coba tahap 1. Selanjutnya, vaksin diuji pada orang dewasa yang sehat. Para ilmuwan harus membuat vaksin dalam jumlah yang besar untuk dapat dipastikan kemungkinannya. Yang ketiga, uji coba tahap 2. Ketika sampai pada tahap ini, berarti semakin banyak orang yang melakukan tes. Para ilmuwan harus mengetahui jumlah dan dosis, kemudian membandingkan orang-orang tersebut dengan orang yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Perusahaan juga bekerja dengan cara mereka membuat, mengemas, dan mendistribusikan produk. Uji tahap 3. Pada tahap ini, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa vaksin akan digunakan untuk orang sehat. Di tahap ini membutuhkan ribuan penguji untuk kemudian bertahun-tahun meninjau data setelah melihat hasilnya masuk. Jika berjalan dengan baik, vaksin dapat didistribusikan. Waktu lamanya pembuatan vaksin ini bervariasi, tergantung pada jenis penyakit atau virusnya yang dihadapi. Namun bisa jadi dalam penerbangannya dapat memakan waktu 10, 15, sampai 20 tahun. Tidak jarang pula vaksin gagal melewati langkah pertama, karena bisa jadi vaksin itu tidak bekerja sebaik yang diharapkan. Secara keseluruhan, para ilmuwan dapat bekerja sama bertahun-tahun pada penyembuhan potensial untuk menemukan vaksin yang efektif untuk semua orang. Kesimpulannya, vaksin sangat dibutuhkan oleh manusia karena vaksin dapat mencegah penyebaran penyakit dan juga vaksin dapat membuat imun tubuh manusia meningkat. Untuk daftar pusaka, Wikipedia, Kompas.com, Halodoc, YouTube CNN Indonesia, dan buku paket biologi. Sebelum presentasi kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Siti dari Kompas bertanya, apakah vaksin COVID-19 bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin lainnya? Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Kamila dari kelompok 1 ingin menanyakan apakah setelah divaksin pasti kebal terhadap COVID-19? Izin menjawab untuk Tiara. Jadi vaksin COVID-19 dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya. Namun karena vaksin COVID-19 ini masih baru, jadi kalau mau divaksin lagi itu harus ada jeda 28 atau 1 bulan, 28 hari atau 1 bulan. Izin menjawab untuk pertanyaan Kamila. Vaksin tidak 100% membuat tubuh kita kebal terhadap COVID-19. Namun, setelah kita divaksin akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID. Untuk itu, meskipun sudah divaksinasi, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Sudah cukup, buat. Sekian presentasi dari kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Saya ke mana? Saya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3. Yang pertama, perkenalkan nama saya Fredrika Bianca. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri Patria. Kita langsung mulai saja ke materi yang akan dibahas, yaitu cacar monyet. Ada beberapa rumusan masalah yang kami dapatkan dari materi pembelajaran. Yang pertama, apa
penyebab munculnya cacar monyet? Yang kedua, apa peranan virus ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri atau gejala dari cacar monyet? Lalu yang keempat, bagaimana cara mencegah cacar monyet? Oke teman-teman, jadi cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ortopoxvirus yang terjadi karena adanya kontak dengan orang atau hewan yang membawa virus monkeypox. Virus ini awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakaran atau gigitan hewan seperti tupai, monyet, atau tikus yang terinfeksi. Oke, lalu peranan virusnya. Sudah jelas ya teman-teman bahwa virus ini tuh sangat merugikan manusia karena walaupun tingkat kematian penyakit ini relatif rendah. Kenapa kelompok kami menyampaikan ini? Karena jumlah penderita cacar monyet di seluruh dunia yang dilaporkan pada 19 Agustus 2022 adalah 41.358 orang. Dari jumlah tersebut, ada 12 kematian terkait penyakit ini. Dari perbandingan tersebut, rasio kematiannya sekitar 0,03%. Jadi penyakit ini tuh tingkat kematiannya relatif rendah dibandingkan wabah lainnya. Tetapi penularan penyakit ini itu mudah dan juga dapat menimbulkan gejala ruam, mengeting khas cacar yang menyakitkan serta terkadang meninggalkan bekas luka cacar yang susah dihilangkan. Berikut merupakan ciri-ciri virus. Yang pertama, periode invasi 10 sampai 5-10 hari setelah terinfeksi. Gejala sakit kepala, sakit punggung, nyeri pada otot, mual dan muntah, demam, lemas atau astenia, pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Yang kedua, periode erupsi kulit. Munculnya ruam pada kulit biasanya terjadi pada 1-3 hari setelah pengidap mengalami demam. Ruam akan muncul di wajah, kemudian dapat ke seluruh tubuh mulai dari area tangan hingga kaki. Ruam diawali dengan adanya bintik-bintik dan berubah menjadi bentik atau vesikel, yaitu lepuhan berisi cairan, dan beberapa waktu akan menjadi kerak. Pencegahan dan pengobatan virus. Hingga saat ini belum ada obat cacar monyet secara spesifik. Kondisi ini dapat pulih dengan sendirinya dalam 2-4 minggu. Beberapa negara menggunakan Tecofirimat sebagai cara mengobati cacar monyet. Obat ini bekerja dengan menghambat virus monkeypox berkembang biak dan menyebar ke orang lain. Selama mengalami gejala cacar monyet, pengidap disarankan untuk memaksimalkan waktu istirahat, mencukupi kebutuhan cairan dan bersih serta menjaga pola makan sehat. Pengidap cacar monyet disarankan melakukan karantina mandiri dan tidak keluar rumah untuk meminimalisir penyebaran. Sekarang dibuka untuk sesi tanya jawab. Silakan. Perkenalkan, saya Mutia dari kelompok 2. Apa sih perbedaan antara cacar air dengan cacar monyet? Ya, ada lagi? Udah ngacung dari tadi. Silakan. Perkenalkan, saya Ajis dari kelompok 4. Apa perbedaan antara cacar air? Oh, udah. Cacar monyet nyerang bagian tubuh apa? Izin menjawab untuk Aziz. Jadi cacar monyet itu menyerang bagian tubuh apa saja kan dari pertanyaannya. Nah, jadi pertama-tama ruam akan muncul di wajah, kemudian mulai menyebar ke seluruh tubuh. Area tangan, kaki, dan wajah merupakan bagian yang paling terdampak ruam. Ruam kulit diawali dengan bintik-bintik, kemudian berubah menjadi lenting atau vesikel, yaitu lepuhan yang berisi cairan.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tafian. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara cacar air dan cacar monyet? Perbedaan utama gejalanya adalah cacar monyet menyebabkan kelenjar getah bening, pembengkak, atau limfadenopati. Sedangkan cacar air tidak. Kemudian gejala awal demam cacar monyet biasanya tinggi mencapai 38 derajat Celcius. Lalu diikuti oleh demam yang muncul 1-3 hari. Oke, teman-teman, selanjutnya akan ada kesimpulan yang dibacakan oleh rekan sekelompok kami. Silakan. Baik, minta perhatian ya. Siap. Saya Noval akan membacakan kesimpulan dari cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Orthopox virus yang terjadi karena adanya kontak dengan orang atau hewan yang membawa virus Orthopox. Ciri-ciri penyakit cacar monyet adalah diawali dengan demam dan munculnya ruam di wajah. Saat ini belum ada obat cacar monyet yang spesifik, tapi kondisi ini akan terjadi dalam waktu 2-4 minggu dan beberapa negara menggunakan tocilizumab sebagai cara mengobatinya. Nah, selain virus cacar monyet ini, ada banyak juga virus-virus lainnya yang membawa yang berbahaya seperti HIV, rabies, COVID, dan hepatitis B. Cara pencegahannya adalah dengan cara hidup sehat dan bersih. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan kelompok yang keempat. Silakan. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Nopal dan saya Rian Ahmad. Di sini kami mempresentasikan tentang COVID-19. Karena rumusan masalah perkembangan virus COVID-19 varian baru. Peranan virus yang merugikan virus COVID-19 masih menjadi umum dunia, meskipun tingkat penyebaran dan keparahannya jauh lebih kecil, bahkan terus melahirkan varian baru, yakni Omicron EG5.1 alias Eris. Adapun varian-varian COVID-19 yaitu Alpha, Beta, Delta, Omicron, dan Eris. Ciri-ciri infeksi virus gejala virus varian Eris sama seperti varian sebelumnya, yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, lemas, dan lain-lain. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan dan pengobatan virus COVID-19 dengan melakukan suntik vaksin serta melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya dengan mengenai adanya perkembangan COVID-19 varian baru, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan lebih berhati-hati serta menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian presentasi dari kami buka tanya jawab. Naila. Berdasarkan bukti yang ada, pejabat WHO mengatakan varian baru COVID-19 ini tidak memberikan ancaman secara meluas di seluruh dunia.
varian EG.5 atau Eris menyebar di Inggris sejak akhir Juli 2023 dan menimbulkan kenaikan pasien rawat inap. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan virus yang kami bahas, yaitu virus HIV. Perkenalkan, nama saya Laurensius Axel. Saya Joseph Pin. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu virus HIV? Yang kedua, bagaimana gejalanya jika sudah terinfeksi virus HIV? Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya jika telah terinfeksi virus HIV? Peranan virus HIV menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih, yaitu sel T atau CD4, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Ciri-ciri infeksi virus atau gejalanya. Gejala dan tanda awal dari HIV adalah demam, sakit kepala, kelelahan, mual, diare, dan pembengkakan kelenjar serta bening di leher. Adapun gejala yang menunjukkan stadium lanjut dan HIV yaitu kehilangan berat badan dengan cepat, batuk kering, kelelahan, kehilangan memori, dan lain-lain. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan HIV bisa dilakukan dengan cara yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari mengganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan hasil HIV. Pengobatan HIV. Jika pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV atau AIDS, dokter akan memberikan antiretroviral (ARV) sebagai langkah pengobatan HIV atau AIDS. Obat ini bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Melalui pengobatan ini, orang dengan HIV atau AIDS (ODHA) dapat menjalani hidup layaknya orang-orang sehat. Kesimpulannya, jadi HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Jika seseorang telah terinfeksi virus HIV, maka ia akan kehilangan berat badan dengan cepat, batuk kering, kelelahan, dan akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di lehernya. Untuk mencegah penularan virus HIV, kita harus bisa menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, tidak berganti-ganti pasangan, dan melakukan edukasi yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan virus HIV. Saatnya jam kelima. Lalu jika seseorang sudah dipastikan terinfeksi HIV, dokter akan memberikan pengobatannya berupa pemberian antiretroviral. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apa sih? Berapa lama HIV bisa berkembang menjadi AIDS? Ada yang ingin bertanya lagi? Satu, dua, tiga. Jadi yang menjawab pertanyaan dari Rian, pengidap yang mendapatkan perawatan antivirus baik. Rian pertanyaannya apa? Berapa lama HIV bisa berkembang menjadi AIDS? Jadi menjawab pertanyaan dari Rian, pengidap yang mendapatkan perawatan antivirus kebanyakan sedang mengembangkan AIDS. Namun HIV yang tidak diobati biasanya berubah menjadi AIDS dalam waktu sekitar 8 sampai 10 tahun. Apakah jelas? Enggak, jelas. Pertanyaan kedua. Maka pada HIV daya tahan tubuh menurun. Izin menjawab. Penderita HIV atau AIDS cenderung memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah.
karena virus penyebabnya menyerang sel-sel yang berperan penting dalam menjaga imun tubuh. Sementara itu, sistem kekebalan tubuh pada penderita autoimun tidak lagi berfungsi dengan normal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah semua ya untuk presentasinya dari 5 kelompok ya. Jadi dari hasil presentasi yang kalian presentasikan di depan kelas ya, itu ada beberapa penguatannya, diantaranya adalah untuk perkembangan virus ya, mulai dari virus yang menyebabkan hepatitis ya, virus yang menyebabkan COVID-19 ya, atau varian yang terbaru itu ada Eris ya, yang awalnya adalah itu perkembangannya dari perkembangan virus Omicron ya. Omicron itu bermutasi lagi ya, akhirnya itu akan menjadikan virus yang baru dinamakan dengan virus Eris. Selanjutnya lagi ada virus yang menyebabkan cacar monyet ya, itu salah satunya ya, yang diakibatkan awal mulanya dari monyet ya, tetapi penyebarannya itu cukup cepat, tetapi belum istilahnya belum mendapatkan korban meninggal yang cukup banyak ya, karena dengan sendirinya virus itu juga itu akan hilangnya secara sendirinya ya. Jadi untuk pencegahannya ya, pencegahan dari menyebarnya virus yang ada di sekitar kita, salah satu contohnya adalah dengan melakukan vaksinasi ya. Vaksin ini ya bisa diberikan antara orang dewasa dan anak-anak, tetapi disesuaikan dengan dosisnya ya. Di negara kita pemberian vaksin itu sudah berjalan lama. Salah satu contohnya adalah untuk pemberian vaksin pada balita ya, kita mengenalnya istilah dengan imunisasi. Ada vaksin polio, ada vaksin campak ya, yang terus berjalan ya, sehingga virus itu ada yang berperan yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Salah satu contohnya adalah untuk pencegahannya adalah kita harus tetap menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan ya. Itu salah satu untuk mencegah penularan virus ya. Jadi Bapak beri apresiasi ya terhadap kelompok yang sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang dari hasil kerja kelompok kalian ada yang bisa menyimpulkan dari semua pembelajarannya? Silakan. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah vaksin sangat berperan penting dalam kehidupan, terutama untuk pencegahan penyakit yang terjangkit oleh virus seperti HIV, COVID-19, cacar monyet, hepatitis B, dan lain-lain. Vaksin juga berguna untuk merangsang sistem imun tubuh sehingga tubuh menjadi kebal akan penyakit. Pencegahan virus juga dapat dilakukan dengan cara pola hidup sehat, olahraga rutin, dan menghindari virus. Ya. Silakan beri close. Untuk langkah selanjutnya adalah kita post test ya, dari hasil belajar kalian, apakah pretest yang tadi sudah diberikan itu bisa memperbaiki atau pengetahuan kita yang tadinya tahu sudah tahu, kita lihat dari hasil post testnya ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan.
Sudah semua dikumpulkan? Jadi ini untuk penilaian proses ya, mudah-mudahan setelah kalian mempelajari, mendiskusikan materi tentang peranan virus ya, nilainya ada peningkatan ya. Sebelumnya silakan dari teman-teman kalian ada yang bisa merefleksikan materi yang telah kalian ajarkan. Silakan. Ada perwakilan dari kelasnya, silakan. Adil, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Azriel dari kelompok 3 saya akan merefleksikan tentang kelompok saya sendiri dan tentang COVID-19. Nah, COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan ada di Indonesia pada tahun 2020. Nah,
saya akan menyebutkan beberapa cara pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, yang pertama vaksin. Teman-teman udah pada vaksin belum? Nah, vaksin itu dapat menyebabkan pencegahan penularan virus COVID-19. Yang kedua yaitu tentang 5M. Pertama, jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, itu dia caranya 5M. Terus dan ya segitu saja refleksi dari diri saya pribadi sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merefleksikan dari kelompok yang lainnya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Ini saya pribadi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dari kelompok 1 akan memaparkan refleksi yang saya buat tentang virus hepatitis. Dengan mempelajari virus hepatitis, kita dapat mengetahui kalau virus hepatitis menyerang hati dan dapat mengakibatkan peradangan hati akut dan kanker bila tidak cepat ditangani. Maka sebaiknya kita harus menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat dan melakukan vaksinasi, menjaga kesehatan tubuh dan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Santis Priyoki dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan refleksi diri tentang virus HIV. Bila kita mempelajari tentang virus HIV, kita dapat mengetahui apa itu virus HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan virus HIV. Virus HIV merupakan hal yang kompleks dan serius. Penting untuk memahami betapa bahayanya virus ini dan bagaimana penyebarannya bisa dicegah. Sekian pemaparan refleksi diri dari virus HIV. Terima kasih. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah merefleksikan hasil belajarnya ya. Jadi hasil belajar ini yang refleksinya adalah kalian bisa mengenal berbagai macam virus ya. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang merugikannya kalian harus tetap menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga ya, ada istilah dengan 5M. Salah satu contohnya adalah dengan memakai masker, terus Cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, peranan virus dalam kehidupan kita ya, itu disebut sekian. Kita pelajari, kita lanjutkan materi yang selanjutnya di semester yang mendatang. Ada yang dinamakan dengan bioteknologi. Yang itu untuk pengenalan bioteknologi, ada yang secara masih konvensional atau tradisional, dan ada juga yang istilahnya sudah modern. Ya, salah satu contohnya untuk bioteknologi, kalian sering minum ada yang dinamakan dengan yogurt, ada yang dinamakan dengan pembuatan tempe. Pembuatan tempe ini rata-rata di wilayah kita itu menggunakannya secara konvensional atau sudah modern. Secara konvensional. Ini hanya memanfaatkan dari nadi
Ya, itu untuk pembelajaran yang akan kita pelajari ke pembelajaran yang selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukup sekian ya. Terima kasih ya. Kalian bisa belajar, tetap semangat ya untuk mempelajari tentang virus. Ya, jadi kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi